Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu konsisten rahang. Ini adalah pondasi penting agar kita bisa fasih membaca Al-Quran. Tanpa memahami tentang kaidah rahang, maka dipastikan kita akan sulit membedakan huruf-huruf yang terdengar mirip. Karena huruf-huruf yang terdengar mirip seperti huruf zal dengan huruf zo atau huruf sin dengan huruf sod, ini perbedaannya adalah pada bentuk rahang. Untuk bisa mengucapkan setiap huruf dengan tepat, maka kita harus memahami 3 aspek, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, dan tafkhim tarqiq. 3 aspek ini menyatu sehingga tidak bisa diabaikan salah satunya. Makhrajnya harus benar, sifatnya harus benar, lalu tafkhim tarqiq atau tebal tipis juga harus benar. Bagaimana kita menganalogikan 3 bagian ini? Mari kita lihat pada botol. Ini ada botol minum. Botol ini bisa mengeluarkan suara. Saya uji coba. Ada suara yang keluar. Maka bagaimana memahami makhraj, sifat, tafkhim tarqiq pada botol? Kita lihat, makhraj itu adalah tempat keluarnya suara. Tadi ada suara, maka makhraj dari suara tersebut adalah bagian atas botol atau tutup botol. Sifat itu adalah cara mengeluarkan huruf atau cara mengeluarkan suaranya. Maka sifat tadi adalah dengan mengetukkan jari. Nah, karena ketika sifat diubah atau cara mengeluarkan suara diubah, maka suaranya akan berubah. Contoh, makhrajnya tetap di tutup botol atau bagian atas botol, tapi dengan menggesekkan ujung jari, maka suaranya berubah. Maka makhraj, sifat harus benar untuk bisa mengeluarkan suara yang benar. Lalu tafkhim tarqiq seperti apa? Tafkhim tarqiq itu adalah bentuk wadah atau bentuk rahang, di mana kita lihat botol ini berbentuk seperti ini. Namun kalau saya tipiskan dengan memencet botol sehingga bentuknya menjadi tipis, maka apabila diketuk bagian atas akan menghasilkan suara yang berbeda. Kita kembalikan bentuknya ke semula. Tipiskan lagi. Nah, bunyinya berbeda. Nah, maka bunyi itu akan bisa keluar dengan bunyi yang tepat apabila memperhatikan 3 hal ini. Makhraj, tempat atau posisi keluarnya suara, sifat, cara kita mengeluarkan suara, lalu tafkhim tarqiq adalah bentuk wadahnya. Maka dari analogi ini, apabila kita kembalikan dalam pengucapan huruf, maka huruf-huruf di dalam Al-Quran baru bisa tepat kita ucapkan kalau memenuhi 3 aspek. Makhrajnya benar, sifatnya benar, lalu tafkhim tarqiq bentuk rahangnya benar. Maka rahang kita ini bisa dibentuk menjadi rahang tebal atau menjadi rahang tipis. Maka bentuknya dulu atau wadahnya dulu yang kita bentuk sehingga suara yang kita ucapkan adalah huruf yang benar. Mari kita ambil contoh pada surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-5. Di sini kita akan menemukan ada 3 bagian yang menuntut kita untuk benar-benar memahami tentang tebal dan tipis. Saya contohkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bagian yang pertama
adalah pada huruf sin. Huruf sin di sini muncul setelah huruf mim yang berharokat dhammah. Maka tidak boleh mengucapkan sin ketika rahang kita masih berbentuk u. Karena bunyinya akan menjadi mus, mus, mus. Perhatikan perbedaan bunyinya dengan mus, mus, mus. Sekali lagi, bunyi yang pertama adalah mus, mus, mus. Yang kedua, mus, mus, mus. Maka ada perbedaan bunyi yang jelas bahwa huruf sin tidak diucapkan ketika rahang berbentuk mu. Lalu huruf lam di sini harus diucapkan dalam kondisi tipis. Huruf lam tebal satu-satunya hanya muncul dalam pengucapan lafaz Allah. Allah itu adalah lam tebal. Selain lafaz Allah, maka seluruh lam dibaca tipis. Maka di sini huruf lam harus dibaca tipis. Hanya karena huruf sebelumnya adalah huruf to yang keluar di rahang tebal, sering sekali seseorang lupa sehingga mengucapkan lam dengan kondisi rahang masih to. Ihdinas siratal, bukan tol, tapi ihdinas siratal. Tol dibaca di rahang tipis. Selanjutnya ada huruf shad. Maka di sini huruf shad dibaca tebal. Hanya sering sekali ketika seseorang ingin menebalkan shad, maka huruf nunnya yang tipis ikut tebal. Sehingga bunyinya menjadi ihdinas, ihdinasi, bukan nos. Karena tidak ada huruf nos, tapi ihdina, na-nya tipis, sedangkan shadnya tebal. Ihdinasi, ihdinasi. Maka dengan memahami tentang huruf yang keluar di rahang tebal dan huruf yang keluar di rahang tipis, insya Allah kita akan terhindar dari tertukarnya bunyi huruf atau pengucapan huruf yang tidak jelas. Maka huruf-huruf hijaiyah terbagi dua, ada huruf yang keluar di rahang tebal, yaitu huruf shad, dod, to, zo, ghain, kho, dan huruf qaf. Dan ada huruf yang keluar di rahang tipis, yaitu selain huruf yang keluar di rahang tebal. Lalu ada huruf-huruf yang spesial, yaitu huruf alif, lam, ro, dan kho, ghain, qaf. Maka 6 huruf ini nanti akan dijelaskan pada bab yang keempat, yaitu konsisten, tebal, tipis. Karena huruf ini kadang kondisinya dibaca tebal dan kadang kondisinya dibaca tipis. Rahang tipis adalah rahang ketika kondisi normal atau bibir tidak maju. Ini adalah rahang tipis. Jadi semua huruf yang keluar di rahang tipis, bentuk rahangnya adalah bentuk rahang normal. Tidak maju, tidak menjadi atau posisi rahang normal. Sedangkan rahang tebal adalah rahang yang mirip ketika kita mengucapkan huruf O. O. Nah, huruf O. Bukan U, tapi O. Ini adalah dasar dari pengucapan huruf yang keluar di rahang tebal. Nanti kita akan lihat bagaimana praktek penerapan dalam mengucapkan huruf yang keluar di rahang tebal. Dan pastikan nanti apabila masuk pada pembahasan berkenaan tentang praktek pengucapan huruf, maka Bapak Ibu, teman-teman semua bisa menyetorkan hurufnya atau memperdengarkan bacaan hurufnya kepada mentor Ataki sehingga bisa dicek apakah sudah benar. Karena tentu tidak bisa ketika kita mengukur huruf kita hanya dengan melihat video ini. Jadi harus kita perdengarkan kepada guru. Pastikan mengikuti kelas Ataki dengan dibimbing oleh mentor atau pengajar Ataki. Kita lanjut pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.